warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muzil Karamandani selaku Ketua Kelompok 3 Mata Kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Jadi di dalam video kali ini kita akan melakukan sesi wawancara kepada masyarakat mengenai perkembangan teknologi yang ada di Indonesia, baik di bidang kesehatan maupun di bidang teknologi sendiri. Maka dari itu, yuk kita perkenalan dengan anggota-anggota Kelompok 3. Saya Fauza Salsabila selaku anggota. Saya Selly Fahmi Putra selaku anggota. Saya Martita selaku anggota. Saya Marsha selaku anggota. Saya Nurfaika Asis selaku anggota. Teman-teman, sekarang kami sedang berada di salah satu instansi di Bone, yaitu instansi informasi dan komunikasi. Dan saat ini kami sedang bersama siapa nama Ya, bersama Bapak Husein kami akan mewawancarai terkait dengan perkembangan teknologi di Indonesia, khususnya di bidang komunikasi dan informasi. Baik, pertanyaan pertama kami Pak, yaitu mungkin bisa mengutarakan pendapat Bapak mengenai bagaimana sih perkembangan teknologi saat ini, terutama di bidang Bapak, yaitu informasi dan komunikasi. Bagaimana tanggapannya terkait perkembangan teknologi informasi? Dalam banyak hal, Dinas Kominfo itu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Misalnya kalau terkait dengan informasi komunikasi, kami menggunakan beberapa media yang berbasis teknologi, misalnya menggunakan website bone.co.id, kemudian menggunakan media sosial Instagram, nama akunnya itu Humas Bone. Kemudian untuk terkait data, penghimpunan data, ada namanya SIPBM, saya lupa apa kepanjangannya itu. Kemudian ada namanya SDK, Sistem Database Desa dan Kelurahan, itu berbasis aplikasi. Baik Pak, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua. Baik Pak, dampak yang Bapak rasakan dari perkembangan komunikasi dan informasi saat ini. Dampaknya? Ya, dampak teknologi di bidang informasi dan komunikasi saat ini. Salah satu mungkin misalnya terkait pengelolaan keuangan pemerintah. Dalam penganggaran itu, pemerintah kabupaten sudah menggunakan aplikasi SIPD. Itu sistem penganggaran yang terintegrasi antara kabupaten dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Bappenas. Dalam pengolahannya juga sudah berbasis aplikasi. Jadi banyak hal, tidak perlu lagi kita ngeprint di sini kemudian dibawa di Dinas Keuangan. Cukup kita menginput baik aplikasi di dalam komputer, itu sudah terintegrasi dengan Dinas Keuangan dan Bapeda. Baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir Pak. Bagaimana saran atau pesan Bapak untuk perkembangan teknologi dan komunikasi di Indonesia? Kalau saran saya, justru adik-adik ini kan eranya sekarang kan perkembangan teknologi sangat pesat. Justru anak-anak, apa istilahnya, Gen Z ya, generasi Z, masa depannya menatapnya harusnya jauh lebih cerah, harus jauh lebih optimis. Bayangkan dengan teknologi sekarang, orang banyak mendapatkan kesempatan lebih dibanding era kami. Sekarang kita bisa bekerja tanpa, misalnya kita mau cita-cita bekerja di perusahaan luar negeri, kita bisa bekerja di Hong Kong tanpa berada di Hong Kong. Sekarang kan ada istilahnya itu yang remote worker. Kita bekerja di perusahaan-perusahaan luar, tapi kita tetap ada di Bone misalnya. Atau di perusahaan lokal, kita tidak perlu keluar rumah, kita bekerja di rumah, mendapatkan gaji yang besar dengan memanfaatkan teknologi. Kita tinggal memperbaiki saja soft skill-nya. Kayak bayangkan banyaknya sekarang itu pekerjaan-pekerjaan yang tanpa perlu kita berkantor di luar. Mungkin jadi konten kreator kah, atau mungkin menjadi desain audio visual, mungkin menjadi script writer. Itu kan skill-skill yang sebenarnya mungkin kalau secara formal
tidak diajarkan secara detail di dalam kurikulum di kampus, tapi lebih ke pengembangan diri. Jadi saya bilang kalau untuk bersaing sekarang, kampus bagusnya dijadikan dasar, perbanyak ikuti kegiatan-kegiatan, mungkin kalau ada unit kegiatan mahasiswa yang memberikan kursus-kursus tambahan. Jadi kalaupun aktif di media sosial, jadikan media sosial untuk mendapatkan input, benefit untuk mengembangkan diri. Baik, sekarang kami akan mewawancarai perkembangan teknologi di bidang kesehatan bersama Kak Dharma selaku Bidan Puskesdes Majang. Baik, pertanyaan pertama, menurut Kakak, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan teknologi saat ini? Untuk saat ini perkembangan ilmu teknologi dalam bidang kesehatan ditunjukkan dengan berbagai hal ya, mulai dari memudahkan pasien dalam mengakses informasi mengenai bidang kesehatan. Nah, tentu ini juga akan memudahkan kita sebagai tenaga kesehatan dalam memberikan informasi, edukasi kepada pasien ya. Kemudian dengan perkembangan teknologi ini alat-alat kesehatan sudah semakin canggih. Baik, adapun pertanyaan dari teman saya. Ya baik Kak, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kakak sendiri, teknologi saat ini pastinya sangat membantu dalam pekerjaan Kakak selaku bidan. Nah, mungkin bisa diberitahukan kepada teman-teman teknologi apa saja yang digunakan untuk pekerjaan Kakak. Contohnya, mungkin ada alat yang lebih efektif digunakan untuk membantu persalinan. Oh iya. Untuk alatnya ya, misalnya mulai dari kehamilan ya. Dari kehamilan ada ini yang tensimeter digital, ini untuk mengetahui bagaimana tekanan darah dari ibu hamil. Nah, ketika didapatkan tidak normal, maka kita akan melakukan konseling, kemudian penanganan yang sesuai dengan ibu hamil tersebut. Kemudian ada yang mikrotois untuk mengukur tinggi badan ibu hamil. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tinggi badan ibu hamil tersebut, apakah dalam batas normal atau tidak. Ketika didapatkan tinggi ibu hamil itu kurang dari 145 cm, maka kemungkinan besar ibu hamil ini memiliki panggul sempit. Nah, panggul sempit ini berisiko pada ibu hamil yang tidak bisa melakukan persalinan secara normal. Jadi harus dengan tindakan seperti seksosesaria yaitu SC ya. Kemudian ada timbangan digital. Jadi setiap ibu hamil yang berkunjung itu dilakukan penimbangan berat badan. Nah, untuk mengetahui bagaimana apakah ada kenaikan berat badan dari ibu hamil. Kemudian ada pengukur lila untuk mengetahui status gizi ibu hamil. Kapan didapatkan angka kurang dari 23,5, maka ibu hamil tersebut termasuk dalam kategori kekurangan energi kronis. Ketika didapatkan itu, maka kita akan memberikan PMT, pemberian makanan tambahan berupa biskuit dan susu ibu hamil. Mungkin ada lagi? Ada Kak, itu apakah teknologi saat ini telah dipergunakan sebaik mungkin oleh Kakak sendiri dan teman-teman, atau ada kendala dalam menggunakan teknologi yang ada? Untuk saat ini teknologi yang sekarang dalam bidang kesehatan kita sudah menggunakan ya, tetapi pasti ada kendala ya, dimana sekarang itu alat-alat kesehatan sudah digital. Nah, alat-alat kesehatan yang digital itu lebih sensitif, jadi pemeliharaannya harus lebih ekstra. Kenapa? Ketika tidak dilakukan pemeliharaan kepada alat kesehatan, ini tentu akan berpengaruh terhadap akurat dari pemeriksaan. Jika hasilnya tidak akurat, pasti diagnosisnya juga tidak tepat, penanganannya juga akan tidak sesuai.